Baik seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, siapakah yang bisa memimpin doa di pagi hari ini? Oke, silakan Pak Hul ya. Oke, silakan. Sebelum naik negara, bila kita berdoa, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Anak-anak, hari ini apakah kalian sudah siap menerima mata pelajaran? Siap ya. Semuanya sudah bawa buku paket dan buku tulisnya masing-masing? Sudah. Sebelum saya melanjutkan pembelajaran, saya ingin absensi terlebih dahulu. Saya tidak akan mengabsen semuanya untuk yang hadir khususnya ya. Saya ingin tahu siapa yang kira-kira di pagi hari ini tidak hadir di mata pelajaran ini. Ada yang tahu siapa yang tidak hadir? Ya, siapa? Pian nomor absen berapa Pian? 2, 3. Oh, sekitar 2-3. Hafal ya. Oke, Pian kemana? Izin, Pak. Izin, ada kegiatan apa? Maulid Nabi. Ada Maulid Nabi ya. Meskipun sekarang itu apa istilahnya Maulid Nabi itu bisa dilaksanakan sore hari, ternyata anak-anak SMP 2 kali melaksanakannya di pagi hari ya. Oke, selain Pian apakah ada yang lain? Siapa? Nazril. Kemana Nazril? Sakit apa? Panas katanya ya. Udah kirim surat? Sudah ya, oke. Ada lagi selain Nazril dan juga Pian? Riza kemana? Maulid Nabi juga ya. Baik. Ada yang lain? Tidak ada ya. Oke. Semoga yang sakit bisa segera diberi kesembuhan agar bisa berkumpul dengan kita lagi belajar seperti sedia kala. Dan yang ada kegiatan di luar jam sekolah semoga senantiasa selalu diberi kelancaran. Dan semoga yang ada di sini semuanya diberi kesehatan. Ya, amin. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran informatika, Pak Robi perlu ingatkan kembali peraturan bagaimana cara kalian berperilaku di laboratorium komputer. Apa saja? Yang pertama adalah mengucapkan salam. Jadi ketika kalian masuk itu wajib mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, berpakaian harus rapi. Ya, jadi Pak Robi tidak mau tahu pakaiannya harus rapi. Kalau di luar tidak rapi, masuk ke rekom harus dalam keadaan pakaiannya rapi. Yuk silakan pakaiannya yang masih belum rapi, coba berdiri dulu. Oke, sekarang dimasukkan ya. Ini adalah kesepakatan kita yang kemarin. Kemudian yang ketiga adalah dilarang memakai kopi. Ya, dilarang memakai kopi. Yuk, bagian kopinya masih dipakai, segera dilepas ya. Oke. Kemudian yang terakhir apa? Dilarang mie ya, karena di sini laptopnya sepi supaya Pak Robi ketika menjelaskan itu terdengar, maka dilarang untuk rame. Oke, sudah semuanya? Sudah dimasukkan ya? Kira-kira nih satu contoh ya. Kenapa kok kalian di dalam laptop dilarang menggunakan kopi? Ada yang bisa menjawab alasannya kenapa? Oke, kenapa? Karena di dalam laptop sudah sejuk. Sudah sejuk? Oke, sudah sejuk dan ada atapnya. Kita itu wajib bersyukur ya. Nah, wajib bersyukur karena sekolah kita itu fasilitasnya lengkap. Kemudian atapnya juga dikaruniai yang bagus. Tidak perlu belajar tanpa menggunakan atap. Maka dari itu kita harus syukuri supaya kita lebih disiplin juga. Ya. Kemudian anak-anak, kira-kira menurut kalian
kalau seumpamanya kita ada peraturan di dalam Labcom atau dalam pembelajaran, kira-kira untuk apa peraturan? Supaya apa? Ada yang bisa menjawab? Oke, jadi gini, di dalam pembelajaran itu anak-anak semuanya itu wajib dipelajari, bukan hanya mata pelajaran saja, tetapi bagaimana cara membiasakan kamu untuk patuh terhadap peraturan itu juga harus dibiasakan mulai sekarang. Kenapa kira-kira? Karena ketika kamu nanti di masyarakat, kamu juga akan menerima yang namanya peraturan di masyarakat. Maka dari itu di pembelajaran kali ini, di pembelajaran informatika atau pembelajaran yang lain, kalian tuh wajib yang namanya mematuhi peraturan. Supaya apa? Supaya terbiasa, ya. Nah, kita beri aplaus dan apresiasi kepada kalian yang sudah mengikuti pelajarannya Pak Robi dan mau mengikuti peraturannya Pak Robi. Tepuk tangan dulu dong. Yang sudah topinya dilepas dari kalian masuk, yang sudah bajunya rapi, itu luar biasa sekali ya. Semakin kalian itu menegakkan peraturan, semakin disiplin kalian dan kalian nanti akan terbiasa di masyarakat. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, kira-kira Pak Robi ingin bertanya nih, kira-kira apakah peraturannya berat? Tidak berat ya. Apakah perlu ada konsekuensi? Contoh, kalau kamu nanti pakai topi harus push up, semuanya seperti itu. Apa perlu seperti itu? Tidak ya? Oke, maka dari itu peraturan yang sudah ada tolong sebelum diberi konsekuensi, tolong untuk ditegakkan. Ya, begitu ya anak-anak ya. Oke, jangan menjadi pribadi yang suka melanggar. Oke, Pak Robi mau bertanya deh, kira-kira apa yang kamu rasakan kalau kamu melanggar peraturan? Ya, ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Oke, pasti kalau kamu sudah merasa hatinya menyesal dan tidak nyaman, pertahankan itu. Karena itu yang nanti akan membuat kalian disiplin ke depannya. Oke. Jadi kesimpulannya anak-anak ya, jadi setiap peraturan yang sudah kita sepakati bersama wajib kita ikuti. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, bisa dijalankan bersama-sama? Bisa. Oke, baik. Saya rasa seperti itu ya untuk permulaan kali ini. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran kita. Selanjutnya anak-anak, agar pikiran kita lebih fresh. Ya, pikiran kita lebih fresh karena kita akan masuk kepada materi yang sifatnya berpikir. Maka Pak Robi akan memberikan ice breaking kepada kalian dulu. Ya, saya rasa semuanya tidak tegang ya, tidak usah tegang ya, santai aja, relax aja, dilonggar-longgarin gitu aja ya. Oke. Hari ini Pak Robi akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya apa? Yaitu adalah tebak warna. Ya. Nah, di sini tugas kalian simpel sekali. Seperti yang pakai kacamata ini ya, luar biasa sekali nih ya. Nah, mulai dari kemarin itu ketawa terus nggak berhenti gitu ya. Oke, tebak warna. Kalian di sini hanya menyebutkan warna tulisan. Jangan konsentrasi dengan tulisannya, tapi konsentrasilah dengan warna tulisan. Oke, bisa saya mulai? Silakan berdiri semua. Oke, secara cepat, ya, lakukan secara cepat, sebutkan secara lantang. Jangan sampai ada yang tidak mengeluarkan suara. Kalau tidak mengeluarkan suara, nanti saya suruh tebak warna sendiri. Sebutkan warna tulisan. Bareng-bareng. 3, 2, 1. Sebutkan warna tulisan. Oke, mari kita coba lagi. Biru, kuning, hijau, merah, kuning, biru, hijau, merah, biru, kuning, merah, kuning, biru, hitam, hijau, merah, kuning, hijau, merah. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, silakan seluruhnya boleh duduk. Oke, tadi sudah bukan menebak ya, menyebutkan apa?
Warna tulisan. Siapa di sini yang sering salah dan sering condong kepada tulisannya bukan warnanya? Coba ngacung. Tadi yang sering salah siapa? Oke, belajar konsentrasi lagi ya. Karena di pelajaran coding itu kalian wajib mencerna wajib konsentrasi dan mencerna materi yang akan Pak Robi berikan. Oke. Selanjutnya anak-anak, saya akan lanjutkan pembelajaran kita. Oke. Materi kita adalah tentang berpikir komputasional. Sebelum kita masuk ke berpikir komputasional, Pak Robi akan bertanya dulu kepada kalian ya. Apa itu yang disebut dengan algoritma? Kira-kira di sini yang bisa menyebutkan algoritma siapa? Kita kan dulu sudah pernah mempelajari ini di kelas 7, tepatnya di pelajaran informatika. Di situ ada 4 komponen waktu itu, dan salah satunya ini adalah algoritma. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan apa itu algoritma? Oke, masa enggak ada? Oke, sekali lagi Pak Robi tanya ya, adakah yang masih ingat tentang materi algoritma itu apa? Oke. Algoritma adalah urutan. Algoritma adalah sebuah urutan. Kalau ini? Algoritma adalah langkah-langkah. Oke. Algoritma itu adalah sebuah urutan. Algoritma itu adalah langkah-langkah. Kita beri tepuk tangan untuk Dinda dan Abel ya. Oke. Kemudian apakah ada yang bisa menyebutkan satu lagi aja, mungkin punya pemikiran yang berbeda atau ingatan yang berbeda? Ada? Ya, silakan. Instruksi yang urut. Instruksi yang urut. Oke ya. Hampir sama ya. Jadi langkah-langkah, kemudian urutan, instruksi yang urut, hampir sama. Semua itu adalah suatu hal yang diurutkan. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah simpel sekali, sederhana sekali. Tapi dalam kehidupan itu ada yang namanya urutan. Apapun yang pernah kalian lakukan di pagi hari, jangankan di pagi hari, mulai tadi malam sampai pagi ini, pasti akan ada urutannya. Kira-kira apa yang sudah kalian lakukan sejak bangun tidur kira-kira? Ada yang bisa menyebutkan? Bebas saja. Oke? Membersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur. Mandi. Duduk sebentar. Duduk sebentar. Oke, yang mengumpulkan nyawa katanya. Iya. Oke. Ada lagi? Tadi mandi. Apa? Mandi ya? Membersihkan tempat tidur. Terus mandi. Tetapi tidak hanya itu aja. Kan tadi dibilang adalah urut. Ya, kamu tidak mungkin setelah bangun tidur itu langsung mandi. Pasti ada urutannya. Masa bangun tidur langsung showernya hidup ada di atas, nggak mungkin. Jadi di kamarnya ada showernya. Urutannya apa dulu biasanya? Bangun tidur, terus duduk dulu, ya nggak mungkin bangun tidur langsung terbang, nggak mungkin ya. Duduk dulu, terus setelah itu Bersihkan tempat tidur. bukan membersihkan bilik dulu ya. Nah, siapa yang ngorpeng bilik dia hanya? Oke, bersihkan tempat tidur dulu. Berjalan ke Kamar mandi. berjalan ke kamar mandi, terus mandi ya banyak situ ya, buka baju, ngambil sabun, ngambil sampo dan lain, mandi. Baru setelah mandi pakai handuk, kemudian berjalan ke kamar. Terus apa lagi? Memakai baju, baru sarapan, bersiap-siap berangkat sekolah dan tiba di sekolah. Itu harus urut ya. Boleh nggak kalau seumpamanya algoritma itu kita loncat-loncat? Contoh, bangun tidur langsung di sekolah. Boleh? Nggak boleh. Itu namanya tidak menyelesaikan masa. Tujuan dari algoritma itu adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah atau sampai di tempat tujuan. Oke, dari sini dulu. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu merancang instruksi dan menerapkan instruksi yang terstruktur. Jadi merancang sebuah instruksi dari permasalahan yang ada, kemudian
menerapkan instruksi tersebut. Nanti kalian akan saya minta membentuk kelompok. Ya, saya akan memberikan permasalahan kepada kalian. Kemudian baru nanti kalian memutuskan kira-kira mau pakai instruksi yang seperti apa. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk materi pokoknya. Bagaimana cara menghitung luas segitiga? Oke. Karena ini langsung masuk ke inti permasalahan. Pak Robi sudah jelaskan tadi materinya. Sekarang masuk inti permasalahan. Kira-kira ada yang masih ingat rumus menghitung luas segitiga? Ada? Ada yang masih ingat? Pelajaran matematika ya, Zahra? Setengah alas kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Dan di coding kalian tidak diminta untuk menghitung secara matematika. Di dalam pelajaran coding kalian diminta untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Lewat dituang dalam aplikasi Scratch. Oke. Apakah di sini masih ingat aplikasi Scratch? Nanti kamu akan saya beri beberapa masalah untuk dikerjakan secara kelompok. Oke, sambil Pak Robi didikte ya. When. Apa ini? Artinya apa? Ketika bendera hijau ditekan. Sip, betul ya. Kemudian di sini Pak Robi akan ambil ask. Apa set itu? Diambil kalau yang familiar setting. Berarti set itu apa? Atur. Kalau setting mengatur. Oke. Alas sudah benar ya. Selanjutnya adalah Pak Robi di sini punya 4 masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah buatlah sebuah aplikasi menghitung harga menggunakan operator perkalian. Nah, tadi kan pakai perkalian ya? Oke, operator itu ada banyak matematika itu. Ada yang kalian tahu, perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan. Ya. Oke. Dan yang kedua, aplikasi menghitung uang kembalian. Kelompoknya tidak perlu keluar dari kursinya masing-masing. Silakan menghadap kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan kemarin. Kemudian keluarkan selembar kertas, tuliskan nama kelompok dan juga rencana bagaimana kamu menguraikan aplikasi tersebut. Nanti pengerjaannya secara mandiri sendiri-sendiri dan diambil satu yang sesuai dengan kesepakatan kelompok. Bisa dipahami? Contoh, 4 orang bikin aplikasinya, ternyata 1 orang yang paling bagus, nanti 1 orang presentasi ke depan. Silakan yang depan menghadap ke belakang ya, nggak apa-apa. Hati-hati dengan kabel. Kalian kan sudah pakai kaos kaki ya. Langsung tulis. Baik, saya rasa sudah cukup. Saya rasa kamu sudah merencanakan semuanya dengan baik ya. Selanjutnya silakan menghadap komputernya masing-masing. Sesuai dengan rencana kelompok kalian, silakan kalian buka aplikasi Scratch. Kalian tuangkan permasalahan tersebut dan rencana tersebut ke dalam aplikasi Scratch.
total kue. Terus? Berikutnya ada set atau setting Ah, jumlah kue. Oke. Setelah itu ada X lagi atau bisa mengatakan Oke. itu diganti jadi masukkan jumlah box. Masukkan jumlah box. Berikutnya ada set lagi Ah, itu jadi jumlah box. jumlah box. Terus? Terus ada set lagi itu jumlah box dibagi jumlah kue dan jadilah hasil. Oke, kemudian Kemudian ada say atau bisa dibilang setiap box akan mendapatkan hasil. oke. Jadi ini adalah rumus pembagian ya. Ya, dimulai dari apa tadi? Masukkan Masukkan jumlah kue, kemudian masukkan jumlah box. jumlah boxnya. Jadi jumlah kue hasilnya dibagi oleh jumlah box dan akan dapat hasil yang akan ditampilkan. Maka jumlah apa itu? Jumlah kue. Maka jumlah kue setiap box adalah sesuai dengan hasil itu ya. Ini adalah rumus. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 5. Oke. Apakah ada yang punya pertanyaan? Tunggu dulu. Apakah ada yang punya pertanyaan untuk kelompok 5? Ada enggak? Ada enggak? Ada, jelas semua ya? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Silakan untuk kelompok 5 bisa kembali ke tempat. Baik, kalau memang sudah selesai semua, silakan seluruh siswa buka buku tulisnya masing-masing. Pak Robi akan diktikan sebuah soal untuk kalian. Silakan dibuka. Oke, Pak Robi akan beri waktu kalian 3 menit saja untuk mengerjakan. Ya, silakan sebutkan pengalaman menarik apa yang kalian peroleh hari ini. Apakah sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan pekerjaannya, buku tulisnya dikumpulkan di depan semua. Yuk, seluruhnya dikumpulkan di depan. Oke, sudah? Kalau sudah, langsung kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, Pak Robi mau tanya dulu deh. Ya, kira-kira ketika kalian diskusi secara kelompok tadi dan kemudian mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan pilihan yang ditentukan oleh kelompok, kira-kira anak-anak, saya mau tanya, kenapa algoritma yang disebut dengan urutan logis tadi penting untuk kegiatan kehidupan sehari-hari? Kenapa kok penting? Kenapa kok penting? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok algoritma itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Ada? Coba, apa yang terjadi jika algoritma dalam kehidupanmu ya? Karena kita dapat melakukan sesuatu dengan urut dan tidak sembarangan. Oke, itulah ya. Kenapa kok algoritma penting dalam kehidupan sehari-hari? Agar kita melakukan semua hal dengan urut dan tidak sembarangan. Beri tepuk tangan untuk yang menjawab. Baik ya. Apa yang terjadi kalau seumpamanya algoritma itu tidak berurutan? Sama seperti ketika kamu membuat program. Apa yang terjadi jika tidak berurutan? Acak-acak ya. Contohnya seperti apa tadi? Seperti pengurangan. Misalnya, ya, pengurangan tadi ketika kamu ingin membeli sesuatu, uangnya 20.000, harganya 18.000, kembali 2. Coba balik. Bayarnya 18.000, harganya 20.000. Berarti kurang ya? Nah, algoritma itu sama seperti itu. Kemudian, bagaimana tadi ketika kalian melakukan kerja kelompok, apakah pembelajaran kalian bisa menjadi lebih mudah? Oke, ya alhamdulillah kalau begitu ya. Anak-anak,
saya ucapkan terima kasih untuk seluruh siswa yang sudah presentasi dan juga mengikuti pembelajaran coding ini dengan baik. Ya, kira-kira sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya, tadi presentasinya semuanya luar biasa, semuanya saya lihat mengerjakan luar biasa, antusias sekali begitu ya. Kemudian anak-anak, dari seluruh pembelajaran yang telah kita lakukan, apakah ada di sini yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Ada? Oke, silakan Zahra. Hari ini kita belajar bagaimana cara menyusun instruksi terstruktur. Hari ini bagaimana? Gimana tadi? Hari ini kita belajar bagaimana cara menyusun instruksi terstruktur. Bagaimana cara menyusun instruksi terstruktur? Ya, menyusun instruksi terstruktur urut sesuai dengan langkah-langkah yang diinginkan dan berdekatan dengan algoritma ya. Tepuk tangan dulu untuk yang memberi kesimpulan. Apakah ada yang mestinya bisa menyimpulkan yang lain? Ada? Ya, silakan Akbar. Pentingnya melakukan sesuatu dalam kehidupan secara beraturan. Oke, pentingnya melakukan sesuatu dalam kehidupan secara urut dan beraturan. Yang mana di setiap kegiatan kehidupan pasti menanamkan yang disebut dengan algoritma. Oke, silakan beri tepuk tangan untuk yang menunjukkan yang kedua. Baik, selanjutnya adalah saya akan memberikan tugas individu kepada kalian. Ya, tugas individunya nanti akan Pak Robi kirimkan ke grup WA. Ya, kita karena sudah punya grup WA ya, nanti akan dikirimkan ke sana. Simple, silakan kalian nanti bisa dicoba aplikasi Scratch menggunakan web Google Chrome ya, di Google Chrome bagaimana cara menghitung luas persegi panjang. Nanti untuk jelasnya akan Pak Robi instruksikan lagi ke dalam grup. Oke, saya rasa cukup. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Pak Robi ucapkan terima kasih atas partisipasinya yang sangat luar biasa. Semuanya adalah anak-anak hebat. Saya doakan kalian nanti suatu saat bisa menjadi anak yang sukses semua. Oke, saya rasa cukup. Siapa yang bisa memimpin doa penutup? Ada? Oke, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa meninggalkan